sebenarnya bagaimana pandangan Alkitab mengenai emosi dan rasio? Filsafat Greka mengatakan rasio lebih besar daripada emosi, tapi apakah memang ada asimetri demikian? Ya, memang kadang-kadang kita mendapati dalam tulisan-tulisan Kristen pun juga seperti masih mengikuti ini ya, pandangan daripada filsafat Greka. Misalnya kalau saudara pernah baca di dalam Christian Mind itu, di situ seringkali dikatakan itu ya, from knowing ya, maksudnya ya, terus kemudian being ya, terus kemudian doing ya, doing, knowing, being, doing. Ini pendekatan yang sangat dekat ya dengan filsafat Greka. Saya nggak harus menyalahkan bagian itu. Saya percaya ada tempatnya ya, pendekatan itu mulai dari pengetahuan kita terlebih dahulu ya, terus kemudian menyentuh hati kita, katakanlah seperti itu, atau menyentuh emosi kita, atau kalau di dalam pandangan reform kita lebih suka pakai istilah afeksi ya. Lalu terus kemudian di situ mengalir menjadi perbuatan yang nyata ya. Tapi saya percaya ada keterbatasan ya sesuai dengan pendekatan ini ya. Precisely seperti saudara katakan di sini ya, karena ini adalah pendekatan yang khas untuk paradigma filosofi Greek ya, atau yang dipengaruhi oleh Greek filosofi gitu. Kalau saudara membaca di dalam kitab Perjanjian Lama misalnya, di situ dikatakan bahwa pusat kehidupan manusia itu adalah hati. Dari hatilah mengalir kehidupan. Ya, di dalam kitab Amsal misalnya. Jadi hati itu adalah korne, hati itu yang menentukan. Saya pikir kita di dalam hal ini juga bisa langsung mengonfirmasi ya dari kehidupan kita. Saya kasih contoh negatif saja, saya lebih gampang ya kasih contoh negatif dalam hal ini. Kadang-kadang hati kita itu sudah nggak senang duluan sama orang tertentu gitu misalnya ya. Sudah dislike ya. Kalau apapun yang dia perbuat ya di dalam rasionalisasi kita, dia pokoknya selalu salah gitu. Nah, ini berarti kan rasio didikte oleh hati kan? Atau keadaan diri kita sendiri ya, hati kita ya. Ada saat-saat di mana kita nggak jujur. Lalu rasio kita ini bisa diperbudak oleh hati yang nggak jujur. Itu melakukan pembelaan, rasionalisasi, justification teologis yang nggak habis-habis. Sebetulnya cuma untuk mendukung kecongkaan kita, gitu. Cuma untuk mendukung ketidakjujuran kita, untuk melindungi kita, menyelubungi kelemahan kita, dan sebagainya, dengan reason. Gitu. Dan reasonnya bisa tinggi sekali. Bisa rasionnya itu bisa luar biasa, hebat kemasannya. Tapi intinya adalah kita tahu sikap hatinya sudah nggak benar sebetulnya. Jadi kita melihat di dalam Alkitab, pendekatannya itu bisa lebih limpah di dalam hal ini. Nggak harus selalu dari rasio ke emosi, ke perbuatan gitu misalnya. Ada kalimat daripada Yesus yang mengatakan, kalau kamu taat, niscaya kamu akan tahu. Kalau kamu taat, ya berarti ini ketaatan ya. Ketaatan, kamu akan tahu apakah ajaranku ini dari diriku sendiri atau dari Bapa yang mengutus aku. Ada saatnya, obedience itu mendahului knowledge. Nggak salah mengatakan di dalam banyak hal knowledge mendahului obedience. Tapi ada saatnya juga di dalam keterbatasan knowledge kita ya, tapi bukan nggak ada knowledge sama sekali. Pengetahuan kita yang sangat mendasar, yang sangat basic, tapi kita belajar percaya dan taat saja. Lalu dari situ kita justru akan semakin mengerti, semakin lagi punya deeper knowledge, justru waktu kita taat. Gitu. Jadi poin yang kita mau katakan adalah, memang ada keterbatasannya, sudah. Kalau kita cuma selalu mulai dari rasio, lalu turun ke emosi, lalu turun lagi kepada perbuatan. Model seperti ini, meskipun ini boleh dipakai sebagai salah satu dari sekian banyak model, tapi kalau model ini kita mutlakkan, maka akan menghasilkan orang-orang Kristen, atau bahkan mungkin orang-orang reform, yang selalu pengetahuannya lebih banyak, kepalanya selalu lebih besar, tapi urusan ketersentuhan hati ntar belakangan lagi, begitu ya, emosinya agak dingin, lalu belum lagi ngomongin dengan konkretisasi di dalam perbuatan lebih minim lagi. Jadi theological knowledge bengkak, yang menyentuh hati tinggal segini, lalu yang keluar di dalam perbuatan cuma saupil gitu ya, cuma segini doang gitu. Nah ini persoalan pasti, model seperti ini sangat persoalan gitu. Makanya kita nggak bisa memutlakkan harus rasio emosi lalu kemudian kepada kehendak atau perbuatan, tapi kita bisa lebih lincah ya di dalam approach kita.